Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk memantau progres terkini yang sedang dikerjakan ya, terutama kita akan lihat di bagian zona tengah maupun persiapan pengerjaan untuk pembuatan tunnel atau terowongan ketiga yang saat ini akan segera kita sama-sama saksikan untuk progres pengerjaannya tentu. Ya, di sini kita sudah berada di tikungan ke-10 untuk melihat Bukit 360. Luar biasa sekali ya, aktivitas para pekerja juga masih di beberapa titik terus melanjutkan aktivitas penuntasan atau pembenahan di area penataan rumput dan area-area lainnya tentu supaya terlihat lebih indah. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di sini kita akan mengajak kalian untuk melihat di area zona tengah maupun keseluruhan di sirkuit Mandalika pada sore hari ini. Ya, seperti yang kita ketahui, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memaparkan penyelenggaraan MotoGP 2022 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat telah memberikan nilai tambah ekonomi bagi Indonesia sebesar 4,5 triliun. Ya, MotoGP Mandalika memberikan nilai tambah ekonomi sebesar 4,5 triliun. Ini di luar angka 700 hingga 800 miliar yang kita perkirakan. Luar biasa tentunya. Ya, ujar Pak Sandiaga saat weekly press di briefing di kantor Kemenparekraf Jakarta Pusat Senin kemarin. Ya, Pak Sandiaga menerangkan kontribusi ajang MotoGP terhadap kenaikan pendapatan domestik regional bruto atau PDRB ya di NTB sebesar 1,46% secara tahunnya. Mantap. Ya, kemudian terjadi peningkatan di sektor makanan dan minuman sebesar 1,4% ya, serta transportasi dan pergudangan 0,74%. Ya, Pak Sandiaga berujar MotoGP juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTB triwulan 1 tahun 2022 sebesar 7,76%, sementara pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional di angka 5,01%. Seperti itu, luar biasa tentunya peningkatannya. Ya, di sini kita berada di zona tengah, dan seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan lanjutan di area yang saat ini masih terus dikerjakan di bagian sistem drainase, terus dilanjutkan di bagian zona tengah, maupun pengecoran dan lanjutan pengerjaan untuk bagian tengah ini masih terus dilakukan supaya semuanya bisa rampung dan bisa lebih mantap nantinya ketika sirkuit Mandalika akan menggelar event selanjutnya seperti GT World Challenge maupun WSBK dan MotoGP pada tahun 2023 tentunya. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini pengerjaan terus berlangsung di area zona tengah ya. Sejauh ini kita pantau terus dikerjakan tentunya. Begitu juga untuk persiapan lanjutan, yaitu pengerjaan untuk tunnel ketiga atau terowongan. Karena ada informasi kita dapatkan bahwa di sirkuit Mandalika akan dibangun terowongan atau tunnel ketiga yang akan berada di tikungan ke-5 menuju ke-6. Kita akan sama-sama lihat di sana progresnya apakah sudah dimulai apa belum. Kita terus akan bagikan buat teman-teman yang ada di luar sana. Ya, ini merupakan jalur dari zona tengah menuju tikungan ke-5 atau ke-6 di sini. Nah, bisa kita lihat rencananya untuk pembangunan tunnel nantinya akan berada di jalur yang ada di sini. Makanya sudah disiapkan ya, dari sisi pintu masuk luar zona timur menuju ke tengah ini sudah disediakan jalurnya. Ini artinya memang sudah dicanangkan sebelumnya ya, atau sudah direncanakan untuk progres pengerjaan di tunnel atau terowongan atau jalur menuju ke zona tengah. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini untuk aktivitas pengecekan tanah atau proses dari pengerjaan atau progresnya sudah terlihat di sana. Ada beberapa teman kita yang masih melanjutkan untuk pengecekan
level tanah ya, apakah nantinya bagaimana modelnya, karena ini memang banyak sekali yang akan dikerjakan atau diperhatikan tentunya untuk sistem drainase horoton juga, di mana untuk kabel-kabel optik dan lainnya sudah tertanam. Jadi untuk itu perlu perhitungan yang sangat matang tentunya untuk melakukan aktivitas ini. Tapi kita percaya mereka sudah mengetahui bagaimana caranya, karena memang para pekerja sudah handal sekali ya. Ini semuanya untuk mengatasi kemacetan dan membeludaknya para penonton ya, seperti yang kita lihat kemarin. Nah, seperti yang kita perhatikan di sini, prosesnya untuk persiapan pengerjaan lanjutan sudah terlihat di bagian area grapple. Sudah ada teman-teman kita yang terus mengontrol, terus melakukan persiapan untuk pembangunan tunnel yang akan dilakukan di area tikungan ke-5 menuju ke-6 ini. Kita akan terus sama-sama pantau tentu. Ya, jadi untuk penataan, pembenahan terus berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Di sini kita hanya bisa berharap semoga saja untuk aktivitas pengerjaan lanjutan di beberapa titik seperti di area landscape juga ya, area parkir, jalur provinsi dan tempat-tempat lainnya untuk penunjang infrastruktur juga ya. Semoga semuanya jalan aman, lancar, terkendali tentunya untuk sirkuit Mandalika ini kedepannya lebih baik seperti itu. Ya, jadi dengan adanya sirkuit Mandalika ini memang tidak menutupi kemungkinan ekonomi masyarakat sangat meningkat tentunya, tidak hanya di Lombok ya secara khusus, tapi di Indonesia secara umumnya sangat bagus sekali. Ya, seperti yang kita ketahui, peningkatan jumlah penumpang ke Nusa Tenggara Barat ya saat ini cukup signifikan, yakni melalui angkutan udara sebesar 94,81% dan angkutan laut 74,91%, tutur Pak Sandiaga Uno. Ya, jadi berdasarkan hasil SIGI, ucap Pak Sandiaga ya, pelaku usaha mengalami peningkatan sebanyak 41% selama lomba balap sepeda motor internasional tersebut, dengan 23% diantaranya berasal dari luar NTB dan 59% pelaku usaha mendapatkan fasilitas pelaksanaan MotoGP dan paling banyak memperoleh bantuan dari pemerintah sebesar 40,5% tentu. Jadi luar biasa ya, tidak hanya di warga NTB yang mendapatkan dampaknya, tapi di luar juga ya, semuanya kita di Indonesia mendapatkan dampak yang sangat bagus sekali. Jadi tentunya kita akan terus menjaga, terus merawat dan terus akan menyelenggarakan event-event lain, dan terus kita akan dukung untuk kelancaran dari progres persiapan maupun pengerjaan dan lanjutan event-event selanjutnya tentu. Ya, untuk itu kita akan terus pantau buat teman-teman yang ada di luar sana, dan tentunya jangan lupa selalu terus dukung channel ini ya. Kita akan pantau ke depan untuk melihat kondisi terkini sirkuit Mandalika yang terus akan berbenah, terus akan dipercantik demi Indonesia. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama channel ini.